Ketemu lagi di channel saya Musikal Mimpi 28. Kali ini saya akan membahas request dari teman saya yang menanyakan, bagaimana sih Kak cara jadi TKW atau TKI di luar negeri? Apa sih syarat-syaratnya untuk jadi seorang TKI TKW di luar negeri? Dan yang paling penting katanya, berapa sih gaji TKI TKW di luar negeri? Nah, di sini saya akan membahas atau menceritakan pengalaman pribadi saya sebagai seorang TKW. Terutama saya pribadi, saya bekerja sekarang di Hong Kong. Saya TKW Hong Kong. Tapi sebelum saya membahas, jangan lupa ya guys, like, komen, dan subscribe-nya. Oke guys, sebelum kita menjadi TKW, ada banyak tahapan-tahapannya. Yang pertama, kita akan harus masuk PT. Di situ kita dari medical, terus kita digodok di situ gimana cara kerja yang bagus, yang benar maksudnya. Terus yang paling penting kan belajar bahasa di situ digodok. Kayak misalkan kayak saya digodok di situ bahasa Kantonis. Terus di situ ada tahapan medical, ada PLK, terus ada mau terbang itu PAP. Dari PAP kita harus terus baru kita terbang kan. Nah di sini maksudnya terbang, dijemput sama agent, ngurus surat-surat sama agent, habis itu kita baru diambil sama majikan. Nah, gajinya berapa sih Kak kalau jadi TKW TKI? Tergantung negaranya. Kalau misalkan kayak saya Hong Kong, lain juga kan. Aku datang pertama kali 2014 bulan April tanggal 8. Waktu itu gaji saya baru 4.010 dolar, dan tinggal di kursinya aja sama dolar Hong Kong sama rupiahnya. Waktu itu kan $1 itu kan 1.500, tinggal dikalikan 4.010 dolar dikali 1.500, waktu itu kan segitulah. Tapi waktu itu kan waktu baru datang masih ada potongan 6 bulan, potongan agent atau potongan apalah gitu kan. Dari situ setiap bulan saya nerima gaji sisaan yang 6 bulan itu. Maaf loh guys, itu gaji, maksudnya potongan itu nggak sama. Kalau Hong Kong dulu aku datang 6 bulan, kalau di Taiwan itu dulu itu kan ada 9 bulan, 15 bulan, nggak tahu kalau sekarang. Karena saya sekarang nggak di Taiwan kan, saya sekarang di Hong Kong. Jadi yang aku tahu, potongan di Hong Kong itu pas aku datang itu kan 6 bulan potongan. Jadi 1 bulan aku masih dapat sisa lah buat jajan libur. Jadi pas sekarang itu biasanya kalau Hong Kong itu tiap tahun naik guys, naik dari pemerintah gitu loh, dari $100 $100. Dan alhamdulillah gaji saya sekarang itu kan 4.630 dolar, tinggal dikalihin ke rupiah gitu. Rupiahnya kan berubah-ubah kan guys, 1.800 kayaknya sekarang, tinggal dikalihin gitu. Kalau Taiwan aku kurang tahu guys, maaf, tapi kayaknya beda sedikit. Mungkin kalau dikursin rupiah kan gaji Hong Kong mungkin sekitar 8 jutaan. Beda dikit sama Taiwan, gede Taiwan dikit. Tapi yang lain di sini guys, kalau misalkan kita atau misalkan majikan nyuruh kita jangan libur gitu kan, di Hong Kong kan setiap minggu kan itu kan hari maksudnya hari apalah, kalau misalnya ada hari Sabtu, hari Minggu, itu kan ada waktunya kita libur lah. Kadang-kala kan majikan ada yang sibuk, jadi nyuruh ART-nya, nyuruh CC-nya itu jangan libur. Jadi itu kan aturan pemerintah kan harus diganti lemburan guys. Jadi kalau misalkan ada yang kerjanya dia nggak pernah libur, dapat lemburan guys, 4 kali minggu berarti 4 kali lemburan. Di situ nggak libur kita akan dapat gaji gitu. Di situ kita baru. Tapi kalau di Taiwan aku nggak tahu guys, kalau di Taiwan aku udah lama nggak di situ. Dulu aku terakhir itu tahun 2010. Jadi gitu aja ya guys, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya cuma berbagi pengalaman pribadi saya selama saya di Hong Kong, dan alhamdulillah saya di Hong Kong udah 7 tahun, mau 7 tahun. Dan
harus selalu bersyukur, selalu mensyukuri apa yang dikasih sama Allah ke kita. Insya Allah akan berkah. Dan ingat guys, niat kita kerja dari rumah itu apa? Kalau kita kerja niatnya baik, niatnya positif, insya Allah dapatnya juga positif. Dan kalau kita niat kerja benar-benar, kerja baik-baik, nurut sama majikan yang sekiranya baik, kan harus nurut kan. Kita nurut, kita kerja baik-baik, kita patuh sama majikan, insya Allah majikan juga akan baik ke kita, sayang juga ke kita. Itu yang saya alami pribadi guys. Mudah-mudahan ada manfaatnya info kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Dan kalau ada yang request lagi masalah TKI TKW, insya Allah kalau saya bisa menjawab, saya akan menjawabnya. Saya akhiri dulu ya guys kali ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Ya guys, ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Bye-bye.